Selamat pagi Bapak dosen, saya atas nama Wino Seron, kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi, kelas A, reguler sore, semester 7, dengan NIM 17030800008. Baik, kesempatan yang indah ini saya akan membahas isi buku review yang ke-15 dari mata kuliah Sosiologi Terapan, yaitu dengan tema Teknologi Informasi dan Demokrasi. Diedit oleh Alan V. Westenblock. Itu yang pertama, visi teknologi dan politik demokratis. Mimpi bahwa suatu teknologi baru dapat membebaskan manusia dari tirani alam dan buah-buahan keberohannya sendiri. Setua peradaban barat dengan para pria berpikir diperaskan bahwa mesin uap dan sistem pabrik akhirnya akan memberi manusia kekesal untuk menghasilkan cukup sehingga populasi tidak akan lagi hanggir tanpa pakaian dan sakit. Pada fondasi ini, perang dan revolusi tidak akan lagi mengganggu umat manusia. Ketika balon udara ditemukan, negarawan terkemuka melihat ini sebagai akhir dari perang nasional. Setiap pihak akan mengamati yang lain dan tidak akan ada kejutan atau keuntungan dalam manuver perbatasan. Telegraf dan radio dipuji sebagai instrumen yang akan mengingat semua orang, menjadi jaringan yang terhubung setelah ledakan di Hiroshima dan Nagasaki. Kami tahu perang tidak akan terpikirkan di masa depan. Sekarang kami telah memasuki usia elektronik antara 1950 dan 1970. Pada tahun 1960-an, tulisan-tulisan tentang komputer mulai mengembangkan tradisi ini, baik dalam lingkaran populer dan intelektual. Alarm dibunyikan tentang masa depan privasi di zaman bank dan komputer. Atas dehumanisasi yang dibuat ketika transaksi terkomputerisasi kembali menempatkan hubungan tatap muka, dan tentang kemungkinan kenaikan elit teknologi dengan Fidel yang tidak memadai ketika tahun 1960 berakhir. Satu firasat muncul yang menyatukan semua yang lain dan membawa keprihatinan populer terhadap tujuan pamungkas. Daripada mencoba untuk mengekspresikan ini dalam istilah analitis, izinkan saya menggunakan format fiksi ilmiah untuk menyajikan ketakutan dasar dan nubuat. Penuturan kisah saya adalah Amerika Serikat pada tahun awal abad ke-21, tahun 2020 akan tentang benar. Karakter terkemuka Cosmopragmos adalah program master di biro simulasi kehidupan. Ketika cerita terbuka, tugas terbaru Pragmos membuatnya menyusun narasi tentang bagaimana hal yang berkembang seperti yang mereka lakukan dalam kuartal terakhir abad ke-20. Ada yang mengganggunya adalah apakah dia harus menghubungkan kemajuan tahun-tahun itu, terutama dengan terobosan dalam teknologi komputer selama akhir tahun 1970-an, mesin generasi keempat dan jaringan komunikasi laser mereka, atau untuk keputusan seperti yang telah dipelajari di masa mudanya dalam kursus-kursusnya. Gangguan sosial telah meningkat di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an, tetapi penggunaan senjata nuklir taktis oleh Korps Perdamaian Federal untuk memadamkan pasukan gerilya hitam di Chicago pada tahun 80-an dengan jelas memadai tingkat konfirmasi baru. Pemilihan umum untuk kantor publik masih menyenangkan. Konteks keras yang berjuang keras dalam Volving 10 juta pemilih Amerika di kekacauan demokrasi yang sangat memuaskan. Tetapi mereka benar-benar pseudo-evidence. Semua masalah kebijakan bentrokan tonalitas dan secara kampanye dirancang di Sitnak, yang sekarang berasal dari Biro Rahasia Simulasi Politik di Johnson, membantu memperlancar transisi ini. Semua pembatasan hukum
pada penggunaan narkoba dihapuskan, seperti halnya undang-undang sensor yang tersisi tentang visi total dan undang-undang pendidikan wajib, dengan penyimpanan data yang hampir tidak terbatas. Cass Walker memastikan bahwa setiap kehidupan dibuat menantang tetapi tidak pernah begitu sulit sehingga individu itu tidak dapat mencapai perasaan kemudi dan tujuan. Program Litterfact semacam itu ditulis berdasarkan psikologi baru yang dikenal sebagai respon stimulasi, yang menggantikan konsep respon stimulus sebelumnya dari usia sebagai program tingkat pertama. Program dianggap sebagai benar-benar logis dan manfaat secara sosial. Masalah sosial hanya mengungguli proses partisipatif tradisional dan 3 sistem informasi training adalah cara yang paling hemat biaya, memaksimalkan manfaat untuk menghadapinya. Solusi pria dari 87 untuk menempatkan popular politik di luar loop dari pengambilan keputusan nyata daripada elemen telah memenuhi tes pemungkas. Itu berhasil, tentu saja beberapa kebijakan dari proyek gagal. Rute databank ke sistem informasi teknologi. Klarifikasi bank databank yang paling umum dipopulerkan selama debat pusat data nasional tahun 1966 sampai 67. Mendebatkan antara sistem statistikal dan intelijen. Sistem statistik adalah salah satu yang terorganisir untuk menerima atau mengumpulkan data dan individu atau kelompok untuk mempelajari sistem variasi aktif dalam karakteristik kelompok. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melakukan penelitian dan perencanaan kebijakan. Meskipun itu membutuhkan identifikasi data oleh individu-individu dalam populasi sampel untuk mengaitkan data baru dengan kepemilihan yang lebih lama dan untuk melakukan studi longitudinal. Data pada individu adalah bukan output yang dituju dari sistem statistik. Selanjutnya tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk menjadi sarana. Itu yang berikut. Rute manajemen sains ke sistem informasi teknologi. Seperti yang digunakan di sini, teknik ilmu manajemen merujuk pada metode yang ditandatangani untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mencegah atau organisasi besar. Mereka seharusnya tidak menyatu dengan konsep-konsep manajemen ilmiah yang terkait dengan Frederick Taylor dan murid-muridnya yang memiliki efisiensi produksi daripada Kissions. Sebagai fokus mereka, 2 mikrofon manajemen ilmu manajemen utama yang beroperasi pada tahun 1960-an telah menjadi penganggaran program PPBS, sistem perencanaan pemrograman dan pengangguran, dan perspektif legal terkait yang dikenal sebagai analisis sistem dan penelitian operasi. Yang berikut Hello di Bank Data Sosial Detroit. Pemerintah kota adalah bisnis besar seperti bis pemerintah kota kompleks dan terinverifikasi. Ini berurusan setiap tahun dengan sejumlah besar uang, dan setiap hari administrator harus membuat ratusan keputusan, dan seperti pengusaha administrator kota harus informasi yang cukup dan jenis informasi yang tepat untuk membuat keputusan mereka dengan tepat, efektif, dan bermakna. Meskipun benar bahwa sebuah kota tidak berurusan terutama dalam mata uang, untung dan rugi, itu menangani sesuatu yang sangat penting dan sensitivitas kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya, vitalitas ekonomi dan integritas fisik bergunanya. Jadi pengambilan keputusan yang efektif sama pentingnya dengan administrator kota seperti halnya pengusaha atau ponsel manajemen. Jika perlu, data untuk fakta dan angka dan analisis di kota Detroit tidak terasa lebih tajam daripada dalam program pembaruan kota di kota itu.
Untuk melaksanakan program pembaruan secara aktif untuk memaksimalkan semua dana yang tersedia, tenaga kerja dan pengetahuan yang dapat dikumpulkan dan mengumpulkan sedikit data rakyat tentang rakyatnya dan bangunannya, informasi tentang mobilitas, pendapatan, pekerjaan, kesehatan, perumahan di bawah standar, struktur usum, tingkat kejahatan, dan banyak lagi. Baik, mungkin ini yang bisa bahkan dalam buku review yang ke-15. Sekian dan terima kasih.